Baik pemirsa CBTV News dimanapun berada, kembali bersama dengan kami dalam program spesial kami, yaitu acara Ngopi Bareng Ngobrol Pintar. Hari ini sudah hadir di studio kami mengundang salah seorang narasumber kami. Kami akan bercerita sedikit tentang kisah masa lalu, bagaimana mantan seorang pelaut. Ya, ada lagu ya dari Ambon lagunya, siapa bilang pelaut itu mata keranjang ya. Sekarang hari ini saya sudah mengundang seorang mantan kapten kapal ya, bertahun-tahun sejak zaman dulu sudah memiliki profesi pelaut. Hari ini saya sudah undang di sini, kita mau bercerita tentang bagaimana kisah hidup di tengah-tengah laut ya. Biar lebih kenal, langsung kita menyapa narasumber kami yang sudah ada di studio. Selamat datang di studio CB News. Ya, selamat datang. Bisa memperkenalkan diri dulu? Ya, nama saya Muhammad Sahril Ramlan. Asal kelahiran Madura, cuman tinggalnya di Probolinggo. Jalan Cempaka nomor 89. Terima kasih sudah datang di studio CB News. Pak Sahril ya, saya panggil Pak Sahril aja ya. Pak Sahril apa Pak Ramlan? Sahril Ramlan. Sahril aja ya panggil. Sahril ya. Oke, Pak Sahril, terima kasih buat hari ini sudah berkenan hadir di CBTV News. Kita mau bincang-bincang sedikit tentang dunia laut ini. Pak Sahril, sudah berapa tahun ya atau pernah berprofesi sebagai pelaut itu? Berapa lamanya? Mulai dari tahun 75 saya sudah kerja di laut. Sampai 25 tahun lamanya. Sehingga itu tidak satu perusahaan ya. Dulu waktu pertama itu di Surabaya itu dengan perusahaan orang Cina. Jadi dari banyak macam perusahaan ya. Jadi sejak tahun 75 ya. Ya, dari tahun 75. Setelah itu saya ke Jakarta ketemu sama orang Korea. Ketemu sama orang Korea bahwa ada kapal yang mau ke Timur-Timur waktu itu kan. Kaptennya itu memundurkan diri karena tahun 89 itu Timur-Timur kan masih rawan. Sehingga yang namanya bos itu manggil saya kan, Pak Sahril, mau nggak bawa kapal saya ke Timur-Timur? Kenapa tidak mau? Ayo, yang penting gajinya, saya bilang gitu. Itu tahun 75 ya? Tahun berapa itu? Bukan, itu setelah tahun 89. 89 itu. Ya. Berapa tahun ini ada sebagai profesi, sebagai seorang pelaut atau kapten kapal ini? Itu saya sampai memundurkan diri jadi kapten kapal itu selama 25 tahun. 25 tahun. Waktu kerja di lautnya ya, bukan profesi sebagai kapten. Sudah menikah waktu itu? Waktu itu saya sudah punya anak 2. Oh, jadi selama 25 tahun sebagai seorang pelaut sudah memiliki istri dan anak ya. Bagaimana ini, saya mau ini penasaran ini, bagaimana perasaan ini, karena tinggalnya di laut, bagaimana mau ketemu, apalagi pada zaman itu ya tidak ada telekomunikasi secanggih saat ini. Perasaannya itu bagaimana? Ya, perasaannya itu namanya kita kan sewajarnya manusia biasa dan normal gitu ya. Kangen ya. Tentunya kita itu semua kangen sama istri, sama anak. Tapi gimana lagi, kita kan punya tanggung jawab untuk menafkahi anak istri. Dengan profesi saya sebagai kapten kapal, ya mau tidak mau kita harus jalani lah, kan gitu. Yang penting istri nafkahnya itu nyampe gitu loh. Nyampe. Iya. Cuman ini profesi ini tidak semua orang harus bisa bekerja. Bayangkan, saya mau kepingin tahu nih, waktu keluar dari rumah dan berlayar, berapa lamanya baru kembali lagi ke rumah? Kadang-kadang 1 tahun. Wow. Saya kedua-dua anak saya itu nggak pernah ada saya lahirnya. Cuman waktu hamilnya saya tahu. Waktu lahirnya ya nggak pernah tahu saya. Nggak pernah tahu. Cuman Kak ini kan orang Madura saya. Istri saya juga orang Madura, jadi panggilnya kakak.
Kak, saya udah lahir di ini. Nah, pas anak kedua itu saya lahir waktu saya perjalanan ke timur-timur. Jadi 2 orang anak ketika lahir, Pak Sahril sebagai seorang bapak ini tidak mendampingi seorang tidak pernah tahu saya. Ini resiko sebagai seorang pelaut seperti begini ya. sudah ini sama seperti tentara, udah tanda tangan. Ini sudah nggak bisa mundur. Nggak bisa mundur. Gelombang apapun harus diterjang sudah. Begitu ya. Makanya mental ini benar-benar harus dijaga ya. Iya. Iya. 25 tahun ini luar biasa ini. Kalau saya sore tidak ketemu sudah bingung ini. Kalau Pak Sahril 25 tahun dan bahkan kalau kontraknya sampai 1 tahun baru turun di darat ya. Di darat berapa lama? Di darat itu kadang-kadang di pelabuhan tuh hanya seminggu, kadang-kadang paling lama 10 hari. Ya namanya seorang pelaut ya. Jadi memang harus tinggalnya di laut. Iya, karena namanya orang pelaut itu di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Wow, luar biasa ini. Sekarang Pak Sahril saya mau tanya, namanya juga pelaut kembali lagi. Kisah apa yang paling sedih ya yang dirasakan seorang pelaut ketika ada di tengah-tengah laut dihantam badai dan gelombang? Ya, kita sedih, cuman kita namanya orang pelaut tegar aja kan. Tegar ya. Tambah kita grogi, kita tidak bisa mikir. Meskipun badai seperti itu, tetap tenang, harus kita tenang. Wow. Jadi kita tuh bagaimana mengkondisikan kapal kita selamat. Jadi semua anak buah itu harus kita selamatkan semua gitu. Jangan sampai kita ada korban. Kita kan tergantung perjalanan kapal. Misalkan kita jalan 12 mil, kita turunin sampai 7 mil sehingga tendangannya ke gelombang itu tidak terlalu parah kan gitu. Itu kan cara pengendalian. Cari pengendalian kapal supaya selamat dari gelombang besar itu. Bahkan saya itu pernah di Laut Banda. Di Laut Banda itu pernah gelombang 7 sampai 8 meter. Wow. 7 sampai 8 meter. Kan setinggi pohon kelapa itu. Iya, tapi kan gimana perasaannya pelaut, apalagi Pak Sahril ini sebagai seorang kapten ini yang bertanggung jawab atas seluruh ABK yang ada dalam kapal. Perasaannya seperti apa? Ya, perasaannya ya yang jelas itu ngeri seperti itu. Seperti takut juga ada. Cuman kita bagaimana fokus untuk supaya tendangan gelombang itu tidak terlalu ngantam dari depan, agak menyamping gini. Jadi nyerong ya. Perjalanan kapal itu agak oleng dikit. Kalau kita tendangkan gini nyelurup kita. Kalau hadapan ke gelombang. Jadi ada agak menyamping gini. Ini bicara tentang situasi yang tadi katanya di Laut Banda gelombangnya 7 sampai 8 meter. Apa kira-kira dari seluruh ABK, puluhan ABK dalam kapal kira-kira nggak ada yang berteriak mau menyelamatkan diri sendiri? Ya enggak lah. Nggak boleh ya? Bukan nggak boleh. Memang namanya semua ABK kapal itu kan udah jadi pelaut. Tentunya udah siap. Paling tidak kalau gelombang besar itu mungkin salah satu ABK atau 2 orang ada yang mabuk. Itu biasa. Tapi komando tetap ya? Komando tetap ada pada kapten kapal. Ada pada kapten kapal. Gitu. Jadi apapun yang terjadi, badai apapun harus tetap dalam komando seorang kapten kapal. Tetap ya? Komando seorang kapten. Wah, ini koordinat sekali ini kayaknya. Saya tidak mampu ini ya. Dengan menghadapi badai gelombang 7 meter, si ABK harus masih tunduk sama seorang kapten. Tunduk. Habis mau loncat ke laut, orang posisi kapal kan tidak tenggelam. Hanya gelombang besar aja. Ini kan gitu. Saudara, ini benar-benar situasi yang bagi saya kalau kita sebagai punya profesi di darat ini kayaknya sudah berontak ini rasanya. Tapi bagaimana menghadapi badai 7 sampai 8 meter gelombang, seluruh ABK kapal masih tetap ada di bawah satu komando seorang kapten kapal. Betul ya begitu? Betul. Wah, beda prinsip antara kita di darat sama di laut. Kalau tidak ikut komando nggak bisa, tetap itu di bawah komando kapten semua. Keselamatan ABK, kondisi kapal bagaimana supaya selamat, begitu ya. Perjalanannya kan gitu. Baik. Setelah 25 tahun di kapal, kisah apa yang paling sedih dirasakan selama berbulan-bulan lamanya hidup
di tengah laut? Ya, kalau sedih itu kadang-kadang kalau mendengar keluarga meninggal seperti itu, mbak, nenek, itu kan kita hanya ya seperti rembes aja air matanya. Pulang nggak bisa. Kebayang di rumah gitu. Karena nggak ada bis antar jemput ya. Mana di tengah laut ada bis. Jadi cuma hanya seperti itu. Itu resiko seorang pelaut seperti itu. Pelaut. Wah, luar biasa. Tahan pukul ya. Makanya kalau mantan seorang pelaut itu udah tahan banting sudah. Tahan banting ya. Anti karat ya. Anti karat sudah itu. Baik, Pak Sahril Ramlan. Ya. Terus setelah 25 tahun sekarang kok banting setir sekarang ini. Banting setir. Akhirnya berprofesi di darat ini. Saya banting setir itu dari tahun 2000 berapa gitu kan. Saya waktu itu memundurkan diri karena saya merasa tua, merasa anak-anak juga pengen saya kumpul. Saya akhirnya waktu itu saya pegang kapal Korea. Bos saya juga Korea, di bawah naungan PT Yungin Prima Sentosa. Akhirnya saya tidak boleh berhenti juga. Mengundurkan jadi kapten kapal, saya ditarik ke kantor justru. Tapi dari desakan keluarga akhirnya banting setir juga ya. Akhirnya saya tuh banting setir juga pulang ke Probolinggo. Ini ada sebuah lagu ini tadi saya sebut. Ada lagu lama katanya. Balada Pelaut. Siapa bilang balada pelaut mata keranjang? Apa seperti itu kok kerasan di tengah laut berbulan-bulan ini? Ya, sebetulnya ini kan cuma lagu ya. Lagu. Tapi tidak semuanya pelaut mata keranjang. Ada juga kadang-kadang yang saya katakan tadi, di mana di bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya kadang-kadang ya namanya pelaut sebagian, tidak semuanya. Yang namanya pelaut mata keranjang itu hanya lagu. Hanya lagu ya. Baik, Pak Sahril. Kita bisa bercerita sedikit tentang bagaimana kisah-kisah hidup berprofesi sebagai seorang pelaut. Siap. Waktu kita terbatas. Bincang-bincang kita ini kira-kira nanti bisa menjadi manfaat, bisa menjadi inspirasi tentunya bagi kita semua. Karena tadi mental seorang pelaut itu tahan banting, tahan badai, anti karat. Iya, anti karat. Sudah mental baja itu. Ya baik saudara, sebuah kisah yang memang dalam perbincangannya sedikit menarik, tetapi sedikit juga membuat agak greges begitu loh. Ya, karena bagaimana kita melihat kisah kehidupan seorang pelaut menghadapi badai, gelombang, namun mereka tetap bertahan dan pada prinsipnya apapun yang terjadi di tengah badai, satu komando, seluruh kru dan ABK kapal tetap berada pada sebuah komando seorang kapten kapal. Ini adalah sebuah prinsip yang dimiliki seorang pelaut. Iya, udah tak bisa diganggu gugat itu. Tidak bisa diganggu gugat. Mentalnya Ya, luar biasa. seperti presiden kalau dua hancur. Jadi kalau tetap ke satu komando, kalau di kapal itu. Wah, luar biasa. Baik. Demikianlah kisah inspirasi kami yang bisa kami sampaikan hari ini bersama dengan Sahril Ramlan, 25 tahun berprofesi sebagai seorang pelaut, sebagai kapten kapal yang hidupnya 25 tahun berada di tengah-tengah laut. Demikian inspirasi kami pada hari ini yang dapat kami sampaikan dari Probolinggo, CB News, Muhammad Abdullah, Luis Haryono.